Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa saya kali ini memberikan judul dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim, obat dari segala macam penyakit. Terima kasih bagi kawan-kawan yang menonton video ini. Sebenarnya sudah lama sekali saya ingin membuat konten seperti ini. Saya tunda-tunda sampai akhirnya ini terlaksana juga konten seperti ini. Berawal dari beberapa teman saya yang mengalami sakit ini, luar biasa penyakit seperti ini yang diakibatkan, guys. Jauh sebelum dia mengalami sakit sudah saya omongin, saya nggak berani menasihati, guys, soalnya terlalu gimana gitu kalau saya itu berbicara menasihati. Sebenarnya saya sudah berbicara, Mas, tolong baca Bismillahirrahmanirrahim sebanyak 12.000 kali setelah sholat hajat, dimulai dari setengah 12 atau lebih. Ini saya berkali-kali saya menasihati teman saya itu waktu masih sehat-sehat. Ini memang penyakit jangka panjang, guys. Ini yang diakibatkan hal-hal seperti ini jangka panjang. Baru biasanya itu orang itu sekitar umur dari 45 tahun ke atas itu baru merasakan efek. Karena apa? Bukan karena bacaan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan bacaan Bismillahirrahmanirrahim ini yang saya maksud itu karena obat dari segala macam penyakit. Karena memang yang ditimbulkan dari dampak yang saya maksud itu bermacam-macam penyakitnya. Intinya seperti ini. Ada teman saya, guys, sampai beberapa kali katakan dia itu menempati dalam sebuah tempat yang katakanlah tempatnya dulunya itu angker. Kemudian karena orang itu tidak mempercayai dengan hal-hal seperti itu, dia membangun rumah itu. Tapi apa akibatnya? Akhirnya rumahnya kosong, kan? Karena dia tidak mau menempati. Orangnya sakit-sakitan, akhirnya pindah dari situ. Ini dampaknya, guys. Kemudian setelah rumah itu kosong sampai beberapa kali, ada teman saya yang katanya nggak takut sembarang dia, nggak takut segala macam, dia menempati itu. Saya nasihati, Mas, kamu kok nekat sekali ya mau menempati tempat seperti itu. Enggak apa-apa, enggak apa-apa. Ini yang dimaksud. Tapi apa akibatnya? Kalau dalam 1 bulan 2 bulan nggak apa-apa, katanya memang banyak bengang-benganggungnya, tapi aku ngunung itu nggak takut, katakan orangnya bilang gitu. Iya, kalau 1 bulan 2 bulan nggak apa-apa, kata dampaknya selanjutnya itu apa? Memang orang seperti penyakit seperti ini munculnya itu sekitar umur 45 ke atas. Dan dampaknya penyakit itu apa? Luar biasa. Yaitu paru-parunya, guys, darah tinggi, ya jantung, rata-rata penyakit yang komplikasi. Saya nasihati tetap enggak. Begitu waktu saya ketemu dia itu batuk-batuk, saya nasihati, tolong Mas dibaca sekali saja Bismillahirrahmanirrahim 12.000. Insya Allah penyakit sampai keluar. Soal cepat obatnya, Pak aja. Iya, memang kita itu tergantung dengan obat. Tapi apa akibatnya? Ada teman yang satu lagi, yang lakinya itu suka sekali dengan hal-hal seperti itu, sampai mempunyai barang-barang mistis itu banyak. Istrinya dampaknya apa? Istrinya sakit-sakit karena memang istrinya itu katakanlah wadahnya, katakanlah orang itu weton gitu, wetonnya tuh pendek, ya. Maksudnya itu ya yang nggak mempunyai wadah makom, mempunyai wadah yang begitu besar. Ini dampaknya juga luar biasa, bisa mempengaruhi kesehatan. Dampaknya luar biasa. Sudah beberapa kali
saya nasihati. Bahkan terakhir saya itu teman saya yang saya kunjungi waktu baru beberapa hari ini, makanya saya ini tidak bisa menahan untuk membuat konten seperti ini. Dia sakit, di samping sakit jantung, sakit darah tinggi, dan bermacam-macam. Badannya yang biasa kekar, biasanya gagah, itu ganti menjadi kurus, guys. Aku merasa tersentuh. Sampai istrinya saja bicara gini, anu Jak, ibarat itu aku ini sudah janda, suami saya itu sudah tidak bisa apa-apa. Ya seperti itu, makan saja disuapin, gas jalan dituntun, seperti itu tuh masih tidak mau. Saya nasihati, saya datang, saya nasihati, tapi kupingnya sudah tutup. Jadi itu sulit. Ini mengapa? Karena saya berbicara Bismillah, baca Bismillahirrahmanirrahim, sampai sholat hajat 12.000 satu lungguan, guys. Jika ingin kenceng ya kenceng dulu, kemudian dilanjutkan lagi. Jangan berbicara sebelum zikir itu, sebelum wirid itu selesai dibaca 12.000. Kalau ada keluarga, nasihatin dulu, katakanlah dulu, jangan ngajak ngomong selagi aku yang memulai berbicara, sebelum saya menyelesaikan wirid saya. Ini sangat penting, guys. Itu sangat. Dan saya berikan lagi, ini masalah yang teman saya yang akhirnya itu sudah meninggal. Tinggal istrinya itu sakit. Dia katanya itu sering berobat dengan terapi. Kalau memang katanya kalau sudah terapi memang kesehatannya, kemudian merasa enak badannya, dia berbicara gitu. Kemudian saya nasihatin lagi istrinya saya nasihatin, memangnya sampean itu hidup dengan terapi, Mbak? Berapa duit sampean yang harus sampean keluarkan? Berapa minggu sekali sampean terapi? Apa lama-lama nggak habis uang? Akhirnya itu dia itu, ini yang bisa dinasihatin. Akhirnya itu dia menurut dengan saya, dia melakukan sekali, dicoba. Memang kan Bismillahirrahmanirrahim 12.000 itu memakan waktu 3 jam, guys. Waktu dia itu berbicara, maksudnya itu waktu melakukan pertama itu dia itu tidak merasakan efek apa-apa. Ya memang nggak ada apa-apa, memang kan jenggapan. Akhirnya saya suruh sampai 2 kali. Sekarang kita bisa lihat, saya bisa melihat setiap saya datang ke sana dia segar bugar, guys. Padahal dulu itu penyakit itu Masya Allah banyak sekali yang menempel di badannya, guys. Ini yang teman saya yang menurut. Kemudian dan alhamdulillah ada teman saya yang beberapa hari ini, karena dia tuh sehari-hari memang berada di tempat itu, di tambaknya, guys. Ini yang tempat yang angker itu bukan rumahnya, tapi tambaknya yang dibuat gobok ini, angkernya minta ampun, guys. Saya melihat di situ banyak sekali hal-hal mistik, hal-hal yang auranya itu negatif, itu banyak sekali. Saya menguasai sedikit, guys, masalah hal itu, tapi ya memang saya tidak banyak berbicara dengan orang, tapi saya menguasai. Kemarin itu baru saja sakit, saya nasihati, coba sih dilakukan, emani anak masih kecil, lagian kamu itu masih umur berapa, coba dilakukan itu dampaknya itu, dampaknya untuk kesehatan sampean. Katanya ya dia itu melakukan, tapi nggak tahu, soalnya setelah saya bertemu itu saya tidak ketemu lagi, jadi saya tidak membantu kesehatan. Ada lagi, guys, yang dia itu membangun rumah di tempat yang aman. Waktu bangun pertama itu sudah saya nasihati, nah, kenapa kok sampai niku bangun di situ, habis nggak punya tanah lagi, Mas, kalau ingin tetap di situ, ini waktu orang kedua-duanya itu orangnya masih sehat, kedua-duanya masih sehat, nggak mengalami sakit apa.
kalau ingin masih memaksakan membangun di rumah situ, saya nasihati, saya berbicara, saya tidak menasihati, buat saya bilang buat dilakukan, buat sekali-kali baca Bismillahirrahmanirrahim 12. Ini sih kalau sampean masih ingin menempati taman itu. Ternyata katanya waktu itu dia bilang iya Cak, nanti saya akan melakukan, tapi ternyata enggak. Sampai beberapa tahun ke belakang akhirnya itu suaminya itu sakitnya itu macam, yang paling parah itu adalah ginjal. Katanya ginjalnya itu sudah sakit. Waktu saya datang, iya Cak, ini yang saya sampai nasihati enggak pernah lakukan, sekarang suami saya sakit. Waktu itu saya masih berusaha membantu guys, berusaha membantu sedikit dengan cara memasukkan seperti itu. Tapi orang yang namanya orang yang sulit ya tetap sulit guys. Dia itu begitu saya membuatkan katakanlah obat guys, dia itu akhirnya itu berangsur-angsur membaik guys. Tapi alangkah sulitnya guys, disuruh baca Bismillahirrahmanirrahim 12.000, padahal ini untuk dirinya sendiri, tetap nggak dilakukan. Akhirnya suaminya meninggal, sekarang tinggal istrinya dengan 2 anaknya yang masih kecil. Saya tersinggung, makanya saya sengaja membuat seperti ini itu supaya kalian atau saya tidak mengalami hal-hal seperti ini. Anak saya, bahkan anak saya yang kecil saja sudah saya suruh guys. Ini sangat penting sekali, terutama kita sebagai penghobi mancing guys ya. Kita itu sering mancing di tempat-tempat yang angker, kita tidak tahu dampaknya apa-apa, tapi kan jangka waktu lama ini bisa mempengaruhi. Ini tujuannya apa? Ya seperti itu. Kalau wadah kita, wadah ilmu di dalam diri kita ini kuat, insya Allah nggak akan ada apa-apa, nggak akan membawa efek apa-apa. Tapi kalau wadah kita kecil, dampaknya luar biasa. Sudah, tolong ini bisa maaf ya, saya sambil menangkap burung dengan teknik layangan saya berbicara seperti ini. Dan sebagai catatan, Bismillahirrahmanirrahim tadi bacaan yang 12.000 tadi itu adalah kalau kita itu suka dengan belajar wirid atau katakanlah tenaga dalam ya guys ya, itu adalah wadahnya ilmu dari tingkat apa sampai tingkat kita sering melihat ada orang yang belajar tenaga dalam terus akhirnya gila, kita tahu kan. Nah seperti itu, ini karena memang wadahnya itu tidak kuat guys, karena wadahnya kecil, dia melakukan akhirnya dia seperti itu. Nah itu dampak, termasuk dampak dari wirid yang karena wadah diri kita itu tidak kuat, akhirnya membuat efek kita dalam diri kita menjadi gila seperti itu. Ini kalau diobati ya ini membutuhkan banyak tenaga seperti itu. Ketika kita sudah berumur 45 tahun ke atas, katakanlah sampai 50 itu sudah banyak yang kita lakukan sehari-hari. Misalnya kita itu dalam menghadiri sebuah majelis, katakanlah sewaktu kita mendengar ceramah, kemudian ada seorang kiai memberikan ijazah umum, kemudian kita melakukan zikir itu. Nah ini yang saya maksud, kita melakukan zikir-zikir sementara wadah kita itu terlalu kecil guys. Ini juga akan memberikan dampak yang luar biasa bagi kesehatan kita. Kita juga sering dalam umur 45 tahun sampai 50 tahun itu
sudah banyak yang kita lakukan. Kita berjalan ke sana kita nggak tahu kita di suatu tempat kemudian itu ada sesuatu yang katakanlah ikut masuk ke dalam tubuh kita. Kalau wadahnya kita itu tidak kuat ya sangat luar biasa dampaknya dalam kesehatan kita itu. Makanya ini saya sering dulu itu, bukan kalau akhir-akhir ini saya sudah katakanlah sudah enggak mau. Sudah sering saya itu mengobati orang, dulu mengobati orang atau orang itu sakit atau apa. Saya itu kalau mau mengobati orang itu tidak saya obati. Yang pertama saya lakukan yaitu saya tanam, saya buat di orang itu wadahnya yang sekecil itu saya tambahin. Tujuannya apa? Meskipun ada penyakit yang luar masuk, kalau wadahnya kita buat, insya Allah kita itu enggak berpengaruh. Itu kalau dulu saya itu sering berhasil mengobati seperti itu guys. Karena sekarang kan saya itu banyak punya kesibukan. Jadi kesibukan saya itu menyita banyak waktu sekali. Jadi untuk hal-hal seperti itu saya tidak melakukannya untuk akhir-akhir ini. Karena ya kalau aku masih sering melakukan gitu, otomatis kerjaanku yang asli akan terabaikan. Jadi saya lebih baik saya tinggalkan yang itu, tapi amalan tetap tidak saya tinggalkan, tetap saya lakukan sampai sekarang. Ayo monggo yang belum melakukan hal seperti ini mumpung terlambat guys, dan semoga ini menjadi berkah. Ayo monggo, paling cuma 3 jam, nggak ada ruginya jika kita melakukan seperti ini. Tolong monggo, ini sangat penting sekali guys, sangat penting. Ayo monggo yang belum melakukan zikir ini atau wirid ini, mohon sekali saja katakanlah itu kita lakukan. Ini sangat bermanfaat sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.